TNI tersebut mengeroyok saya, menculik. Masa sampai hari ini kasus ini tidak ada kepastian di keluarga saya? Dua alat bukti itu sudah cukup untuk menetapkan tersangka. Pertama apa? Visum jelas sudah ada. Kemudian pengakuan oknum TNI ini, dia disuruh oleh pengusaha RP ini. Dianya mengakui ada di hotel itu, menunjukkan videonya. Tapi dari samping, dia tunjukkan, nih loh, nggak luka-luka kok. Oknum TNI yang melakukan pengeroyokan itu dipanggil tidak mau hadir ke Polda. Alasannya? Tidak diizinkan. Kami tampil di TV One, anehnya Bang, itu penonton sudah 3 juta lebih, di take down. Intinya juga dari TNI, kenapa atasannya tidak mengizinkan bawahannya untuk diminta keterangan Itulah. ke Polda Metro Jaya? Ya, Kan cuma ya. sebagai saksi, ibaratnya tidak ada kesan untuk menutup-nutupi atau melindungi anggotanya. Tapi kabarnya kan Mas juga sekarang justru malah jadi tersangka di Betul. kepolisian. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI, fraksi PAN dari Komisi 9 di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Masih ingat Agus Warmon yang pada saat berapa waktu yang lalu ya? Setahun lalu. Tahun lebih yang lalu datang ke sini, minta Iya. tolong. Nih judulnya dulu, dibayar pengusaha, oknum TNI, culik dan aniaya pengusaha juga, Iya. korban. Diseret, dihajar habis-habisan, leher ditekan sampai nggak bisa napas hampir mati ya. Iya. Pada saat itu oknum TNI sempat bilang apa? Saya ingat dulu. Gimana rasanya mau mati? Pada saat itu bilang begitu kan, Nah. setelah Kejadian. kejadian. Ini ada judulnya di YouTube saya pada saat itu. Viral, oknum TNI keroyok dan siksa korban di markas. Diduga ada yang backing kuat pelaku. Oke, nah. Seingat saya, waktu habis kita tayang, saya sudah koordinasi kok dengan TNI. Dan pada saat itu ada yang nelfon saya juga dari Guntur kalau nggak salah. Ya saya ingat pada saat itu, masih Pak Dudung kan sebagai... Kasat. Iya, Pak Dudung. Pak Betul. Dudung, Pada betul. saat habis podcast ini tayang, saya ingat banget dari orangnya Pak Dudung. Betul. Iya. Sempat hubungi saya. Iya. Dan habis itu ada atensi dari beliau. Iya. Dan saya ditelepon juga sama orang dari Guntur. Saya lupa namanya pada saat Betul. itu. Dan akan ditindak. Betul. Dan jadi pada saat itu, Pak Dudung sigap ya, cepet. Betul. Cepat. Ya sekarang lambat lagi nih. Iya. Harapannya ini kan Pak Dudung ada di pemerintahan juga, sekarang bisa Iya. membantu kita juga ini. Saya kasih tahu Pak Dudung juga. Siap. Ya. Gimana kok sampai sekarang jadi belum selesai, kenapa nih? Ya, jadi Malah katanya kabarnya justru Mas Agus Warmon ini malah jadi tersangka di kepolisian. Iya. Sekarang jadi tersangka. Iya. ya. Gimana tuh? Ya, jadi Bang, malam ini saya hadir lagi ke Abang Iya, iya. karena saya merasa bahwa Bang Uya ini yang bisa membela kami. Setahun yang lalu kan kami ke sini dan ternyata proses agak mandek. Ketika habis podcast di sini Bang Uya Kuya tentunya ditelepon oleh pihak Guntur. Ini agak unik Bang. Jadi ketika ada intervensi telepon gitu jalan, tapi setelah itu landai lagi. Tunggu, pada saat itu kabarnya apa? Si oknum ini dipanggil nggak? Ya dipanggil, kan? ya betul, Setahu saya dipanggil, gitu, iya. betul, dipanggil ke Pomdam untuk melakukan lidik, tetapi setelah itu landai lagi. Jadi kami mencoba melakukan intervensi lagi lewat apa namanya WA ke Pak Pangkostrat, ya. Habis itu jalan lagi, tapi landai lagi sampai dari kejadian ini sudah 1 tahun 8 bulan, gitu. Masih belum ada penetapan tersangka. Di kepolisian pun Di kepolisian pun juga begitu. Jadi nanti saya akan jelaskan ada 4 konstruksi hukum yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pengusaha RP yang diduga adalah pelaku yang menyuruh, ya, RP intelektual dader kali ya. aktor ya, aktor intelektualnya. Pelaku intelektual ya. Nah, itu kan kita sudah laporkan ke Resmo Polda Metro Iya. pada tanggal 5 Februari 2023. Iya. Nah, sudah naik ke penyidikan pada bulan November 2023. Tapi sampai sekarang ya sudah hampir 1 tahun tidak ada penetapan tersangka. Alasannya apa? Kami tanya kepada mereka. Alasannya adalah oknum TNI yang melakukan pengeroyokan itu dipanggil tidak mau hadir ke Polda. Alasannya tidak diizinkan Ya, ya. alasannya tidak diizinkan. Ya. Kemudian saya melakukan WA kepada Pak Pangkostrat saat itu Pak Saleh. Saya ada buktinya. Saya tanya kenapa kok nggak diizinkan? Kata Pak Saleh, silahkan Mas menghubungi ke Asintel saja Pak Budi ya. Kemudian saya ke Asintel, kata Asintel silahkan dari Polda ya. Kami tidak ada menghalang-halangi dari Polda bersurat ke Panglima, ke Pangkostrat untuk memanggil keduanya.
Jadi dari Polda itu sudah bersurat 4 kali. Jadi upaya Polda sudah jelas Sudah, nih. ya. Iya. Kapolda yang Iya. pertama dua dari Kapolda bersurat ke Pangkostrat sama ke Panglima, tapi tidak diberi izin juga. Nah, saya tanya kembali ke Iya. Pak Asintel, kenapa kok masih belum diizinkan? Oh, salah tempatnya, jangan diperiksa di Polda, periksanya di Pomdam, karena kan Mas sudah lapor ke Pomdam. Nah, Tapi kan sebagai saksi boleh dong. iya harusnya boleh. Karena kan harusnya ini yang boleh. dilaporkan adalah si pengusaha RP Betul, tadi. betul, harusnya boleh. Yang diduga adalah intelektual dadernya kan. Betul. Akhirnya saya sampaikan kepada penyidik di Resmob, sepertinya harus membuat surat lagi Iya. dari direktur ke Pomdam. Sudah bersurat 2 kali, nggak dibalas juga Sampai hari ini. sampai hari ini nggak Jadi dibalas. permasalahan ini bukan di kepolisian ya, Iya, tapi dari Kostratnya maupun Pomdamnya. Iya. Tapi begini Bang, konstruksi hukum itu sebenarnya dua alat bukti itu sudah cukup untuk menetapkan tersangka. pertama apa? Ya, visum jelas sudah ada. Visum. Kita Pengakuan lihat lagi nih foto-fotonya ya. ya, visum sudah ada. Oke. Kemudian pengakuan dari oknum oknum Pengusaha. TNI ini, oknum TNI ini sudah pernah dipanggil di Pomdam. Dia mengaku di Komnas HAM ya bahwa dia disuruh oleh pengusaha RP ini. Oke, ini ada surat perkembangan penanganan kasus ya SP2K ya berarti ya. Ya, Ya. dari Komnas HAM. Oke, kepada Mas Anton. Ya. Ada kesimpulan yang 3B ya? 3B. Oke, terlapor mengakui tidak mengetahui adanya penculikan, penganiayaan, dan penyekapan terhadap Agus Warmon. Karena terlapor pada saat kejadian hanya diminta sebagai supir dan diminta untuk pemesanan kamar di hotel oleh saudara. Betul, betul. Ini RP berarti? Iya, betul. Oke. Ya. Oke, karena waktu itu kejadiannya selain di markas juga di hotel. Di ya? hotel, ya. Alia Matraman. Di Alia Oke, Matraman. jadi udah ada pengakuan itu. Ya, Iya. ya. Ya harusnya tanpa, menurut Mas Anton, tanpa keterangan dari Tanpa keterangan dari si TNI ini, kan sebetulnya udah bisa sudah jadi dua bisa alat bukti untuk menetapkan Iya, tersangka. betul. Dan ini Komnas HAM ini kan lembaga resmi. Beliau melakukan pemeriksaan di Iya. Pomdam terhadap TNI itu gitu. Jadi itu satu alat bukti yang kuat juga gitu kan. Dan dia Kemudian mengakui loh. dianya mengakui, terlapor Ada di ini dalam mengakui hotel. ada di hotel itu, menunjukkan videonya. Gitu. Jadi videonya Mas Agus ini tapi dari samping dia tunjukkan, nih loh, nggak luka-luka kok, tapi dia ngambilnya dari samping, dipotong gitu. Oke, nanti coba ini Ya. saya coba hubungi juga Menko Polkam ya, Nah, Pak Budi itu. Gunawan. Iya. Dan nanti juga saya coba teruskan ini juga ke Pak Karyoto, Siap. Kapolda Metro Jaya. Siap, ya. Oke, dan kita lihat lagi dan mungkin juga harus ada tanggapan dari Pomdam dan juga Panglima TNI. Panglima TNI ya. Ya. Karena kenapa anak buahnya tidak diizinkan hanya untuk jadi sebagai saksi Saksi. kok. Ya. Di kepolisian bukan untuk Betul, betul. bukan dilaporkan kan itu kan. Betul. Oke, untuk mengingatkan pemirsa lagi ya. Iya. Pada saat itu kan kalau nggak salah apa sih ada hubungan kerjasama bisnis ya. Akhirnya menimbulkan masalah. Masalah. Mas Agus Warmon terlibat kayak utang piutang ya. Iya, utang piutang. Utang piutang. Iya, Dan tiba-tiba Mas dijemput pada saat itu ya. diculik. Diculik oleh siapa aja pada saat itu? 6 orang. 6 orang. Nah, habis main golf, saya main golf di lapangan Suparna, di Serem. Mereka turun 3 orang, saya dikerok, dipukul, diikat tangan saya, nggak Ya. bisa diikat. Datang lagi 3 orang, akhirnya saya setelah dipukul ber-6 itu, langsung dimasukin di dalam mobil Innova. Iya. Habis itu saya dibawa langsung ke satu tempat Oke. Di Lenteng Agung. di daerah Lenteng Agung. Yang diduga markas ya. yang diduga markas. Nah, Diduga apa emang sudah tahu itu di markas? yang karena anggotanya waktu itu yang di samping kaca mobil itu dibuka, dia bilang lagi di LA bahasa dia gitu. Lenteng Di Agung. markas Lenteng Iya, Agung. iya. Markas Lenteng Agung. Nah, dari situ saya dimasukin dalam bedeng, ditelanjangi, dipukul lagi, diikat lagi, saya ganti bajunya, langsung saya dibawa ke depan Polres Jakarta Timur. Nah, dari situ jam 5:30 sore saya dibawa masuk ke, nah di depan markas itu baru masuk nih pengusaha RP itu Muncul ke nih, dalam mobil itu. yang diduga aktor intelektualnya. Aktor masuk dia ke dalam mobil, disuruh buka pengikat mata saya, yang dilakban itu kaki saya, tangan saya dibuka,
Dia langsung bilang kan, gimana rasa lu mati? Baru tahu lu berhadapan sama gue. Nah, dari situ saya bilang, Bang, tega banget Bang kayak gitu Bang. Ini masalahnya apa? Cuman utang piutang kayak gini. Nah, akhirnya saya dari situ langsung dibawa ke kamar 410. Hotel Alia Matraman, samping Polres Jakarta Timur. Nah, dari situ saya sampai ada di dalam situ ada 6 orang, 7 orang di dalam sana kan. Nah, dari situ barulah RP ini mengintervensi saya, disuruh bikin pernyataan. Dipaksa buat pernyataan bahwa saya penipu dan punya utang 7,5 miliar. Nah, akhirnya Pak itu nomor telepon keluarga saya disuruh catat semuanya di situ. Nah, selesai itu saya minta bernegosiasi sama oknum pengusaha RP ini untuk minta pulang saya. Karena saya mau jual tanah saya, mau jual rumah saya. Nah, akhirnya pas udah gitu, baru saya diizinin setelah udah negosiasi. Baru saya pulang ke rumah jam 1 malam, diantar sama anggota dia. Tahu dari mana kalau itu adalah oknum-oknum TNI? Nah, si ini, RP itu sendiri yang bicara. Lagian ribut sama TNI katanya. Nah, saya tahunya dari situ TNI. Tapi membuktikan bahwa itu TNI adalah? Nah, setelah berjalannya saya lapor ke Resmob, pas dari Resmob itu cek ke Alia Matraman. CCTV? Alia Matraman dulu, Alia Matraman. Di situ ada yang mesan hotel 410, 412 itu ya memang anggota TNI. Iya, udah pasti jadi terlibat, nggak mungkin deh mesan itu. Itu dia. Ngapain gitu kan? Anggota TNI di kamar 410, 412 di jam yang tepat. Siapa saja anggota TNI yang memesan kamar pada saat itu? Satu orang. Ya. Satu orang. Dan sudah diminta dari Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi bahwa memang benar dia mengakui pemesan yang memesan kamar itu. Memesan kamar tersebut. Disuruh RP. Disuruh RP. Oke. Kemudian satu oknum lagi yang ada di lapangan, KTP. kita ambil KTP-nya, Bang. Oke, diambil KTP-nya. Diambil KTP-nya, kan setelah kejadian itu saya coba ke lapangan, ada security Suparna, kita tanya, ada nggak bukti yang tertinggal? Dia katakan KTP dari pelaku ini. Oknum TNI juga? Ya, Kapten S ini. Siapa? Kapten S. Sebutin, saya mau tahu. Kapten 1. Ya. Oke. Karena security itu kan ketika ada rame-rame datanglah ke tempat dua orang itu, terus ditanya ini ada apa, kok ada keributan. Kata Kapten S mengatakan bahwa Agus ini disersi, sehingga kita tangkap di sini, kita kebukin. Terus dari security bertanya. Pengakuan si oknum-oknum itu. Ya, oknum itu. Ngakunya bahwa ini adalah TNI yang kabur ya. Betul. Terus dari security bertanya mana bukti kamu Anda ini TNI, ditunjukkanlah KTP itu dan difoto lah itu. Itu buktinya jadi itu salah satu alat bukti. Tapi seingat saya waktu setahun lebih yang lalu habis podcast ini kan saya juga konsolidasi, saya telepon atensi kemana-mana nih. Termasuk habis itu saya juga ditelepon sama dari Guntur. Nanya informasi ke saya. Dan setelah saya habis itu dipanggil kok oknumnya. Jadi gimana nih? Ya, jadi tadi dipanggil gitu ya, dipanggil cepat Bang. Dari kami pun juga dipanggil. Langsung dipanggil karena habis podcast itu kan. Karena saya langsung. Tapi setelah itu landai lagi. Setelah itu landai, nggak ada pergerakan lagi. Terus kami mencoba tampil di TV One ya, dan anehnya Bang, itu penonton sudah 3 juta lebih. Di take down, saya nggak tahu. Sama TV One di take down? Di take down sama TV One gitu. Jadi kita enggak loh, kita nggak pernah take down. Hanya Bang Uya aja yang berani yang membela kita ini. Sampai hari ini. Saya belum jadi DPR ya Pak ya? Belum. Iya. Apalagi sekarang sudah jadi DPR, kekuatannya lebih tentu. Iya. Terima kasih banyak Bang Uya. Ini kan berjalan sangat lama. Terus ketika saya WA ke Pak Pangkostrat gitu, kemudian Pak As Intel, ya berjalan lagi, berjalan cepat. Terus setelah Lebaran saya memang WA ke Pak Panglima. Memang beliau tidak respon tapi centang 2 dan itu berjalan cepat lagi, naik ke proses penyidikan. Sudah naik penyidikan. Sudah penyidikan di Pomdamnya. Pomdamnya ya, di Pomdam ya. Sudah naik penyidikan. Terus saya datang ke Pak dan Pomdam. Saya datang itu 5 kali Bang. Tapi ditemuin hanya sekali. Ya, saya hanya ingin menyampaikan surat
bagaimana perkembangan penyelidikan dari kasus ini. Oke, dan Polda Penyidikan, masih sama nggak penyidikan. sekarang? Beda. Beda. Kasih infonya ke saya siapa ya namanya? Iya. 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 Jadi saya bertanya bersurat proses penyidikannya sampai mana, dijawab sama beliau masih proses penyidikan itu. Terus saya nggak puas, saya datang lagi dengan membawa surat lagi, sampai sekarang tidak ada perkembangan. Mungkin sudah 3 bulan yang lalu. Iya. Gitu. Dan harusnya kan sudah dimasukkan ke pengadilan militer ya. Oke, itu yang pertama ya. Ya. Dan habis itu kedua juga katanya laporan Mas terhadap si RP ini yang diduga adalah pelaku intelektual, ya di Polda Metro Jaya belum ada perkembangan lagi. Belum. Ya, jadi kan ada 2 pasal kan, 170 tadi yang di Resmob, ya, alasan mereka tidak bisa dinaikkan karena TNI-nya tidak bisa datang sebagai saksi, tidak diizinkan oleh atasan. Kemudian yang satu lagi yang pasal 333 gitu ya, yang penyekapan itu. Ya. Nah, itu dilimpahkan ke Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur. Tapi sudah setahun lebih, bahkan dari pelapor pun belum dipanggil juga sampai saat ini. Oke, nanti saya telepon Pak Karyoto, Kapolda Metro Jaya. Dari kemarin dari Wasidik, Polda sudah memberikan surat kepada kami yang intinya kalau memang Anda tidak puas dengan pemeriksaan yang tidak berjalan itu, silakan bersurat untuk ditarik ke Polda. Oke. Ya. Dan intinya juga dari TNI, kenapa atasannya tidak mengizinkan bawahannya untuk diminta keterangan ke Polda Metro Jaya? Padahal kan artinya kan jadi saksi aja. Ini gampang banget antar institusi bekerja sama aja kan cuma sebagai saksi gitu kan ya. Izinkan aja biar ibaratnya tidak ada kesan untuk menutup-nutupi atau melindungi anggotanya yang diduga bersalah, ya kan? Betul. Oke. Bertanggung jawab at least ya. Betul. Nah, tapi kabarnya kan Mas juga sekarang justru malah jadi tersangka di kepolisian. Betul. Dilaporkan apa, Mas? Yang saya bingung, saya korban, Bang Uya, kok malah ditetapin jadi tersangka di Jatanras, Polda Metro Jaya. Jatanras, oke. Padahal utang piutang itu kan saya udah ada pembayaran 1,2 miliar. Iya. 1,2 miliar saya udah bayar, saya kasih mobil CR-V. Itu otomatis jadi perdata nggak sih harusnya? Harusnya perdata. Harusnya perdata. Jadi kasus itu gini Bang, tanggal 4 Agustus 2023 kan kita lapor ke Pomdam terhadap oknum TN-nya. Tanggal 9 Agustus 2023 terlapor RP ini ya memberikan kuasa kepada pengacaranya untuk melaporkan Mas Agus. Laporannya jelas tipu gelap. Nah, mereka membuat laporan di Polres Jakarta Timur. Oke. Nah, terus Mas Agus dipanggil, saya memberikan klarifikasi secara tertulis kepada Kapolres dan penyidik. Saya sampaikan lokus ini salah karena perjanjian berada di Jakarta Barat. Kenapa kok bisa LP di Jakarta Timur diterima? Ya, apa gunanya lokus? Nah, sudah dari klarifikasi saya itu 2-3 bulan tidak ada pergerakan. Tiba-tiba kami kaget sudah ditarik di Jatanras Polda Metro. Nah, di Polda Metro dari Mas Agus juga sudah menghadiri untuk BAI. Yang pertama adalah lokus salah, harusnya dicabut dulu baru lapor lagi di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam perjanjian itu Mas Agus ini kan utangnya 3,5 miliar dengan diskonto 350, jadi menerima 3,150, ya kan? Terus ketika proyek itu gagal, maka otomatis menjadi utang piutang. Ya. Nah, ini di perjanjian di pasal 9. Perjanjian pasal 9. Apabila di kemudian hari pihak pertama lalai dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa bla bla bla, berakibat dibatalkan kontrak pekerjaan tersebut tanpa alasan apapun, maka perjanjian kerjasama perdarahan ini otomatis akan berubah menjadi perjanjian hutang piutang. Betul, itu perdata. Itu ada. Sudah perdata. Nah, makanya tadi saya sebagai orang awam pun langsung bilang, udah dibayar dengan ini bukannya perdata gitu kan. Betul. Yang ketiga, Mas Agus ini sudah melakukan upaya pembayaran, ya kan, 1,2 miliar sudah dibayar. Terus menitipkan CR-V, meskipun memang CR-V-nya itu leasing ya, tapi Mas Agus membayar tiap bulan gitu untuk sebagai jaminan itu. Nah, ini yang kami juga kaget kok
bisa gitu, kok bisa ditetapkan sebagai tersangka? Apa gitu? Dua alat bukti itu apa? Sementara laporan Mas Agus terhadap 2 pasal tadi, terhadap penganiayaan dan penyekapan tadi, di Resmo berhenti, di Jatanras Polres Jaktim berhenti, walaupun di dengan alat Pomdam bukti juga yang tadi berhenti. sudah berikan ke polisi, Iya. Betul. dengan alasan polisi masih menunggu si oknum TNI Betul. yang belum Iya. datang-datang juga karena Iya. tidak dia kasih Iya. pimpinan. Gitu. Oke, jadi ini mungkin butuh perhatian khusus juga ya. Jadi Iya. kalau yang saya tangkap ya, Iya. 3 poin yang saya tangkap adalah Korban. terduga oknum pelaku oknum TNI tadi Hmm. yang dulu setelah podcast ini sudah dipanggil di Pomdam. Pomdam. Mm-mm. Pada saat itu gencar udah telepon-teleponan sama saya, Iya. dipanggil, ternyata sekarang jadi landai dan tidak ada kelanjutannya. Betul. Sampai hari Di ini. pengadilan militernya apa gimana, jadi tersangka apa gimana kita nggak tahu. Gitu. Dan kita meminta Iya. statusnya sampai hari ini Nggak nggak dijawab dijawab juga. juga. Poin pertama berarti ini untuk di Pomdam. TNI Betul, ya. betul. Dan poin kedua yang saya tangkap adalah laporan Mas Agus Warmon. Agus siapa tadi namanya? Warmon. Warmon, namanya susah ya. Laporan Mas Agus Warmon di kepolisian dengan 2 laporan tadi ya. 2 laporan. Ya. Sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Iya. Ya, cenderung berhenti. Iya. Iya. Dan walaupun pihak pengacara sudah bilang nih ada 2 alat bukti yang lengkap. Iya. Dan alasan kepolisian adalah masih menunggu saksi dari oknum TNI itu untuk Betul. datang. Betul. Ya kan? Jadi Iya. polisi udah manggil ya, udah tadi udah ngeluarin surat malah dari Empat Kapolda. kali, kan? 4 kali. 4 kali, 2 tapi dicuekin Kapolda. berarti kan? Ya, Iya. dicuekin. Sama dari TNI-nya. Dari TNI, betul. Poin kedua betul kan? Betul. Ya. Poin ketiga adalah justru Mas Agus Warmon yang sekarang jadi tersangka dilaporkan di Jatanras, walaupun laporan pertama di Polres Jakarta Timur dan itu lokus deliktinya tidak sesuai, tapi langsung dialihkan ke Jatanras Polda Metro Polda Jaya, Jaya. harusnya kan dicabut dulu, dilaporkan kembali, Dan itu ranah dan perdata. sekarang Dan sudah itu- jadi tersangka iya. secepat itu malah. Padahal ranah perdata maksudnya. Oke. Ya. Apakah Mas Agus Warmon ini jadi tersangka berhubungan dengan tadi yang Mas Agus ceritain disuruh tanda tanganin surat melakukan penipuan tadi nggak? Beda. Ya, ada Ada arah itu, ke sana. arah ke Jadi sana ada. arah ke sana. Awalnya itu kan ketika melakukan BAI, surat itu kan kita nggak tahu. Surat yang mengaku itu kita nggak dapat. Terus begitu kita tanya, loh ini nih yang menjadi permasalahan gitu. Saya ini disuruh mengaku sebagai penipu dan melakukan penggelapan. Awalnya mereka tunjukkan itu. Oke, Nah. oke. Saya paham. Jadi 3 Ya. poin itu benar ya? Ya, ya. Ya mungkin ini Betul. berarti catatan untuk tadi dan Pomdam Pomdam, TNI, ya. Polda Metro Jaya yang menangani kasus laporan Mas Agus dan juga Jatanras Polda Metro Jaya yang Ya. justru menangani laporan si RP terhadap Mas yang sekarang Mas sudah jadi tersangka. Ya, Iya. ya. Yang Mas sudah jadi tersangka, yang laporan Mas ke dia justru tidak jalan. Nggak Belum jalan lah. Ya. Belum Karena jalan. kan polisi juga punya keterbatasan karena yang dari TNI-nya nggak datang nih, dipanggil-panggil Ya, sampai ya, 4 surat, Ya. sampai 2 kali surat dari Kapolda kan. Iya. Betul, betul. Berarti pada saat ini, pada posisi ini Kapoldanya udah benar nih, Polda Metro Jaya-nya. Iya. Ya. Cuman TNI-nya aja belum ngasih izin nih. Iya. Ya. Ya Tapi kan? kalau menurut kami alat buktinya sudah cukup untuk menaikkan tersangka. Oke. Oke, podcast ini nanti akan saya share ke semua pihak-pihak yang terkait. Ya. Dan maunya gimana sekarang? Saya cuman Ya. saya sebelumnya saya terima kasih banyak nih sama Bang Uya Enggak ya. yang memang benar-benar memperhatikan warga sipil yang melawan kekuatan pengusaha besar yang sampai hari ini saya dikasih kesempatan. Dan saya berharap kepada Bapak Kapolri, saya pernah membuat Instagram ke Pak Kapolri masalah kasus saya. Saya bikin Instagram pagi, siangnya langsung sibuk Propam di Polda Metro Jaya untuk mengecek ke saya. Besoknya saya ketemu Propam, langsung turun tuh. Iya. Saya membuat Instagram ke Kapolri. Tapi habis itu berhenti semua. Sampai hari ini tidak ada apa-apapun yang ditindaklanjutin laporan saya semua. Dan saya berharap saya ini korban penyekapan, pengeroyokan oleh pengusaha RP tersebut. Masa saya menjadi tersangka? Saya harus mengadu kemana? Dan saya berharap ke Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang saya hormati, yang saya banggakan, tolong saya dibantu Pak Presiden. Ini kalau tidak ini saya masyarakat kecil, sudah lima kali saya pindah rumah, keluarga saya pindah-pindah tempat. Tapi saya berharap dari Pomdam pun membantu saya, tapi sampai hari ini tidak ada bantuan ke saya sama sekali.
Sampai saya pindah-pindah tempat, anak-anak saya juga khawatir. Tolong saya minta dukungan ke masyarakat, ke Pak Presiden terutama yang baru terpilih, Pak Prabowo. Dan saya berterima kasih ke Bang Uya yang udah peduli sama rakyat kecil seperti saya ini. Saya rasa itu saya minta Kapolda juga, Pak Suyoto, Pak Kapolda, Pak Pak Karyoto. Metro Jaya, tolong Pak, oknum-oknum yang membuat kriminalisasi seperti saya, tolong ditindak Pak. Saya ini rakyat kecil yang nggak bisa apa-apa. Sampai masa saya hampir terbunuh begini, malah menjadi tersangka. Sekali lagi saya mohon Pak, tolong dibantu Pak. Dan tolong Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, oknum TNI yang telah menyekap saya, tolong dihukum Pak, tolong diadili, dan tolong dihadirkan di Polda, di pemeriksaan dari Polda Metro Jaya ke Pomdam. Sampai hari ini tetap dihalang-halangi. Saya harus mengadu kemana? Saya sudah lapor dan info juga ke Bang. Saya ini sekarang dilindungi LPSK dari bulan Juli sampai nanti Agustus. Saya minta bantuan kepada Bapak Presiden, kepada masyarakat untuk membantu saya supaya diadili TNI yang 6 orang tersebut dan pelakunya bisa diadili. TNI tersebut mengeroyok saya, menculik. Masa sampai hari ini kasus ini tidak ada kepastian di keluarga saya. Saya mohon sekali lagi Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, mohon dibantu Pak. Oke. Udah terlantar keluarga saya Pak Prabowo. Sekali lagi itu sih. Ya. Jadi kita tunggu saja. Ya. Setelah ini mudah-mudahan ada titik jelas. Amin. Saya nggak ingin 6 bulan lagi atau setahun lagi kalian datang ke sini lagi masih mengadu hal yang sama. Siap. Saya pengen kalian datang lagi ke sini justru memberikan kabar baik bahwa Siap. masalah ini telah Selesai. berakhir dengan baik. Amin. Ya, saya sedih kalau orang datang ke saya 2 kali tapi dengan masalah yang masih sama atau belum selesai. Ya. Padahal saya sudah berusaha yang terbaik. Amin. Tapi saya pengen berikut lagi datang ke sini kita udah ketawa-ketawa ya. Ya, Amin, amin. amin. Ya, udah Amin. beres Amin. semua. Amin. Ya. Amin. Oke, insya Allah. Dan kita percaya Pak Prabowo ini tegas orangnya. Siap. Siap. Yang tidak benar pasti disikat. Ya. Dan membela yang namanya rakyat kecil, uang cilik. Ya. Walaupun sekalipun mesti berhadapan dengan kepentingan-kepentingan. Ya, belum tanda kutip. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak guys. Kasih komen dan buat kalian juga yang punya masalah-masalah dengan apapun sosial, hukum, apapun yang merasa tidak berdaya, laporkan ke saya ke Instagram saya king_uyakuya, DM Instagram saya saja. Ya. Insya Allah sebisa mungkin semampu saya akan bantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.